Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 24 Maret 2021 kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita. Semoga anak-anakku kelas 4 dirahmati Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar akidah akhlak. Baik, pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran 10, yakni perilaku tercela nifak atau munafik. Sebelum itu mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 10, perilaku tercela nifak atau nifak. Sebelum kita lebih jauh membahas apa itu munafik atau nifak, kita kembali mengingat materi yang sebelumnya. Materi ini sudah kalian ketahui atau kalian pernah dengar atau kalian telah pelajari pada pertemuan atau semester-semester sebelumnya. Apa yang akan kita bahas ini tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak menurut bahasa adalah tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, atau kelakuan. Kemudian secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Ini merupakan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian akhlak itu terbagi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah perbuatan yang disenangi oleh orang lain yang bermanfaat pada diri kita sendiri dan akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah akhlak yang merugikan diri sendiri, kemudian tidak disukai orang lain dan bahkan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dan tinggi. Apa saja? Yang pertama, akhlak adalah tujuan utama diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi yang diutus kepada manusia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi atau Rasul yang terdahulu. Ini merupakan tujuan utama Nabi Muhammad SAW, dijadikan Nabi terakhir bagi kita umat Islam. Kemudian yang kedua, akhlak merupakan bagian tak terpisahkan dari iman dan akhlak, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang beriman yang paling utama imannya?" Beliau menjawab, "Yang paling baik adalah yang baik akhlaknya." Jadi jelas bahwasanya orang yang baik akhlaknya, maka iman dan akidahnya juga bagus. Karena tidak mungkin ada orang yang bagus dalam iman dan akidahnya tetapi tidak memiliki akhlak atau perbuatan yang baik. Kemudian kedudukan yang ketiga, akhlak berkaitan dengan semua bentuk ibadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Di ayat tersebut Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Kenapa? Karena dengan orang yang sholat atau orang yang mendirikan melaksanakan sholat akan dijauhkan dari keji dan mungkar. Apa itu keji dan mungkar? Keji dan mungkar adalah perbuatan yang tidak bagus atau tidak baik yang disebut dengan akhlak tercela. Akhlak ini harus kita jauhi. Itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah banyak keutamaan dan pahala besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berakhlak mulia. Salah satunya Allah menjanjikan bahwasanya orang yang berakhlak mulia akan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian akan diberatkan timbangannya di akhirat kelak dan kemudian pastinya akan disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah sedikit tentang pembahasan akhlak.
Kemudian masuk kita kepada materi nifak atau munafik. Ini merupakan akhlak tercela, akhlak yang kita harus jauhi. Jangan sampai akhlak ini atau perbuatan ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Apa itu munafik? Munafik adalah orang yang menampakkan keislamannya, tetapi menyembunyikan kekufuran atau sesuatu yang bertentangan dengan keislaman. Jadi orang munafik ini orang yang Islam akan tetapi ajarannya kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian nifak dan munafik itu sama. Apa yang membedakannya? Nifak itu adalah sifat, kemudian munafik itu adalah pelakunya. Sebagai contoh, malas itu adalah sifatnya. Orang yang malas namanya siapa? Pemalas, yaitu pelakunya. Itu sedikit pengertian tentang munafik, bisa kalian baca juga di buku kalian halaman 128. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba' ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yakbiduna aydiyahum nasallahu fanasyahum innal munafiqina humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah orang yang sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi dari ayat 67 surah At-Taubah, Allah menekankan lagi di akhir ayatnya, innal munafiqina humul fasikun, bahwasanya orang-orang yang munafik itu termasuk orang-orang yang fasik. Jadi di pembahasan ini mari kita sama-sama menjauhkan diri kita dari perbuatan yang munafik. Kemudian munafik juga terdiri dari dua, yaitu munafik amali, munafik secara amal, kemudian munafik akidi, orang yang munafik secara akidah. Apa itu munafik amali? Adalah orang yang melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain, tetapi hatinya menunjukkan kebencian terhadap ajaran Islam. Kemudian orang munafik akidi adalah orang yang menampakkan keislamannya jika bertemu dengan kaum muslimin, tetapi pada dasarnya benci terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin. Apa yang membedakan antara munafik amali dan munafik akidi? Jadi munafik amali ini adalah orang yang munafik secara perbuatan. Orangnya tetap Islam, akan tetapi perbuatannya kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan munafik akidi adalah orang yang munafik secara akidah. Kadang dia hanya berpura-pura masuk Islam, akan tetapi di belakangnya dia menjelek-jelekan ajaran Islam. Berikut ini adalah contoh dari perbuatan nifak. Yang pertama adalah perbuatan nifak. Yang pertama, contohnya adalah orang yang suka berbohong, kemudian ingkar janji, tidak menepati amanah orang lain. Ini merupakan salah satu contoh dari perbuatan nifak atau munafik secara amali. Nah, perbuatan-perbuatan ini kadang sering kita lakukan. Contohnya mungkin kita pernah berbohong kepada orang tua, kepada orang lain, kemudian ketika kita janjian atau kalian ada pertemuan dengan teman dan lain sebagainya, kalian tidak menepati janji dan lain sebagainya, itu juga termasuk masuk ke dalam contoh nifak secara amali, ya. Jadi perbuatan ini marilah sama-sama kita jauhkan, kita hindari berbohong baik kepada siapapun, orang tua, keluarga dan sebagainya. Kemudian ingkar janji, tidak tepat janji, setidaknya kita jauhi juga, dan tidak menepati amanah orang lain harus kita hindari juga, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan contoh dari nifak amali, orang munafik secara perbuatan atau nifak kecil. Kemudian contoh nifak secara akidi, orang yang munafik secara akidah. Yang pertama adalah menjelek-jelekan ajaran Islam. Ini banyak sekali kita temui atau mungkin kita baca atau terjadi di lingkungan kita. Banyak orang menjelek-jelekan agama Islam,
tidak suka dengan agama Islam, kemudian mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kisah-kisah yang pernah kita baca bahwasanya di zaman Rasulullah SAW banyak sekali orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, kemudian akan tetapi di belakangnya mereka menjelek-jelekan agama kita, yaitu agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan contoh dari perbuatan atau munafik secara akidah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan nifak amali ataupun nifak akidah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada materi ini yang Ustazah bahas yaitu tentang sifat nifak dan pembagian sifat nifak. Bagian belum paham atau mungkin penjelasan Ustazah kurang jelas, bisa kalian baca sendiri di buku kalian halaman 128, bisa mengakses materi tentang nifak atau munafik di internet dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, atau membaca buku bertanya kepada orang tua dan lain sebagainya. Ustazah harapkan kita semuanya bisa menghindari sifat-sifat nifak baik secara amali atau akidi, baik secara amal atau secara akidah. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian mendengarkan penjelasan sedikit dari Ustazah. Semoga bermanfaat, jangan lupa absen. Dan bagi yang belum mengerjakan tugas pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada halaman 122, 123, masih Ustazah tunggu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.